Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di ibadah raya kita pagi hari ini. Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bethlehem Waena. Saya percaya kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan mulai ibadah raya kita pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, yang ada di asrama-asrama, bahkan dimanapun kita berada, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada semua karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu. Amin. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita lagi lagu ini sebagai doa kita. Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin, amin. Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Engkau layak dipuji, layak disembah. Hosana, Hosana. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi Hosana, Hosana. Gembala sidang untuk membuka ibadah kita dengan doa. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih dalam nama Yesus. Hamba serahkan jalannya ibadah raya ini ke dalam tangan Bapa. Memberkati, oh Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk melayani Bapa. Memberkati hambamu, Bapak Jack yang memimpin acara Bapa. Berkati tim altar, tim musik Tuhan. Bapak berkati setiap hamba-hambamu yang ambil bagian dalam doa pembukaan, doa kolektor, doa syukur, doa nikmat Bapak. Biarlah Tuhan lewat semua yang kami buat hari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati umat jemaat-Mu yang ada di rumah maupun di asrama-asrama. Biarlah boleh mengikuti dengan baik Bapak. Lebih dari semuanya itu, biarlah siaran, oh Tuhan, lewat ibadah pagi hari ini Bapa boleh dinikmati dan dirasakan oleh seluruh umat-Mu Tuhan. Yang beribadah kepadamu Bapa dengan berbagai beban. Tapi di akhir ibadah ini semua akan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba serahkan jalannya ibadah ini. Dari awal, permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat persilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 197. Pada ayat yang ketiga, yang kedua, saya akan undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk mengucapkan iman rasuli bersama-sama. Rahmat
Tuhan, mari bersama dengan semua orang-orang percaya di muka bumi, kita ucapkan iman rasul kita bersama-sama dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita selalu dijaga, dituntun oleh Tuhan. Amin. Mari kita berikan salam untuk Bapak, untuk Mama, untuk semua keluarga yang ada. Saya percaya kalau hari ini kita sehat, kuat, semua karena kebaikan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk bersorak, mengagungkan Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hatimu untuk mendengarkan sabdanya. Saya percaya untuk kita membawa hidup kita kepada Tuhan, pertolongan dalam kehidupan kita. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ku jadikan
hati ini bukan diamanmu. Ku serahkan hidup ini, Ku serahkan hidup ini untukmu Allah. sekali lagi ku jadikan. Terima kasih Tuhan. Ku jadikan hati ini bukan diamanmu. Ku serahkan hidup ini, Ku serahkan hidup ini untukmu di hati inilah rumahmu. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau Di hati inilah rumahmu. di hati inilah rumahmu. Amin, amin. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau Sekali lagi, amin. inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau berada. Di hati inilah Terima kasih Tuhan. Kamu selalu setia kepadamu Bapa. Karena Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Kami tetap setia dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di hati inilah rumahmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Haleluya. Benar Tuhan, inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu. Kami rindu biarlah hati kami Tuhan menjadi tempat di mana Engkau berdiam di dalamnya. Kami rindu Tuhan biarlah hati kami menjadi tempat Engkau berteduh di dalamnya. Karena waktu Tuhan berdiam di dalam hidup kami, maka kami percaya hidup kami akan menjadi hidup. Kami akan mengalami ketenangan dalam hidup ini Bapa. Itu sebabnya kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah lewat pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, lewat apa yang kami buat Tuhan di pagi hari ini, biarlah Engkau ditinggikan dan diagungkan. Bapak, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kebenaran firman-Mu datang kepada kami minta Tuhan biarlah Engkau kuasai seluruh hati kami.
kuasai seluruh kehidupan kami, agar firman yang datang kepada kami menjadi remah dalam hidup kami. Itu sebabnya kami pertaruhkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu juga ada satu oknum yang bukan berasal dari Tuhan, yaitu iblis setan. Ia tidak senang kalau kami mendengarkan firman-Mu. Ia tidak senang kalau firman-Mu datang kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami taruh, kami serahkan dalam tangan Tuhan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin mau merampas firman-Mu dari kami. Kami tolak, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kami kehendaki ialah, biarlah Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami, agar firman yang datang kepada kami menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Urapi hamba-Mu, hamba tidak lebih dari kami semua yang ada. Hamba butuh Engkau Tuhan, hamba butuh kuasa urapan-Mu. Biarlah perkataan-Mu Tuhan menjadi perkataan hamba-Mu. Biarlah pikiran-Mu Tuhan menjadi pikiran hamba-Mu, agar firman yang disampaikan itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pertaruhkan kebenaran firman-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pertaruhkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang di rumah dipersilakan duduk kembali. Saya percaya bahwa setiap pribadi kita boleh merasakan segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan terkadang kita merasa seperti tidak ada jalan keluar waktu kita menghadapi tantangan. Apalagi situasi kondisi saat ini yang sedang terjadi, di mana COVID-19 atau Corona yang virus ini membuat banyak orang menjadi takut, membuat banyak orang menjadi bimbang, membuat banyak orang terkadang tidak berani untuk melangkah karena kondisi saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berbicara tentang menang menghadapi tantangan, menang menghadapi persoalan, menang menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Di dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari setiap masalah ataupun tantangan, persoalan. Bahkan persoalan, masalah, tantangan pun senantiasa menghadang kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang bersandar kepada Tuhan, seorang yang berharap kepada Tuhan, kita tetap harus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia diperhadapkan dengan situasi, persoalan, tantangan yang besar datang menghadang dia, di mana orang-orang Moab, orang-orang Amori berusaha untuk mengancam hidupnya, mengancam orang-orang Yehuda. Tetapi yang dilakukan oleh Yosafat adalah hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, waktu kita diperhadapkan dengan situasi kondisi seperti ini, lalu kalau kita diperhadapkan dengan situasi persoalan seperti ini, langkah apa yang harus kita buat? Solusi apa yang harus kita buat? Sebagai orang-orang percaya, firman Allah katakan, langkah yang harus kita buat adalah kita datang mencari Tuhan. Kita datang mencari Tuhan karena memang Tuhanlah satu-satunya sumber penolong dalam kehidupan kita. Sebab kita manusia ini punya kekurangan, kita manusia ini punya keterbatasan, kita manusia punya kelemahan. Kalau kita tidak mencari Tuhan, maka kita akan mengalami penderitaan dan kesusahan. Itu sebabnya firman Tuhan boleh mengajar kita pada pagi hari ini
belajar dari kehidupan Yosafat. Ketika pada saat Yosafat mulai terancam hidupnya, ketika Yosafat mulai terancam bersama dengan orang Yehuda, orang Yerusalem, langkah yang mereka buat adalah mereka datang kepada Tuhan. Yosafat ketika melihat hal itu, secara manusia Yosafat merasa takut. Secara manusia Yosafat melihat kekuatannya tidak seberapa. Tetapi namun dia menyadari dia mempunyai Allah yang hidup, dia mempunyai Tuhan yang hidup, sanggup untuk menolong dia. Dia mempunyai Tuhan yang dimana Tuhan yang telah membebaskan orang-orang Israel pada zaman itu, ketika mereka berada di tanah perbudakan di Mesir. Yosafat mengingat itu, bahwa Allah yang mereka kenal itu mampu untuk melepaskan mereka dari tekanan-tekanan ini. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tindakan yang harus kita buat adalah mari kita kembali mencari Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang merasa takut karena kondisi yang sedang terjadi. Karena COVID yang saat ini membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau melangkah ke sini takut, mau melangkah ke situ takut. Tetapi firman Allah katakan, kita harus kembali mencari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Kita lihat di ayatnya yang ketiga. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Langkah yang mereka buat adalah mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka merendahkan diri mereka bertekuk di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan mereka. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kemenangan bagi mereka. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita berada di dalam kesesakan, ketika kita berada di dalam situasi seperti ini, mari Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan ibadah kita dengan Tuhan. Karena waktu kita datang kepada Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, di situ ada kekuatan. Di situ kita merasakan bahwa kita tidak sendiri. Tetapi ada Tuhan bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan solusi jalan keluar bagi kita. Itu sebabnya firman-Nya berkata kepada kita, mari datang kepada Dia. Karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat menolong hidup kita. Dan itu juga yang dirasakan oleh Raja Daud. Ketika pada saat dia berada dalam kesesakan, ketika dia berada dalam tekanan, ketika dia berada dalam situasi persoalan yang berat, ketika pada saat hidupnya diancam, Daud berkata di dalam Mazmur 121 itu, dia hanya datang berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Waktu dia berseru kepada Tuhan, apa kata firman Tuhan? Pertolonganku hanya datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, maka kita akan mengenal, kita akan tahu bahwa Tuhan yang kita kenal ini, Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan yang kita percayai ini mampu untuk menolong kita. Kalau kita tidak datang kepada Dia, maka yang terjadi adalah penyesalan dalam hidup kita. Itu sebabnya, mari datang mencari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Selagi masih Tuhan berikan kesempatan bagi kita, selagi kita masih bisa datang mencari Dia, selagi masih kita bertemu dengan Dia, mari datang. Bawa hidup ini agar kita terlepas dari setiap beban persoalan yang ada. Langkah yang kedua, apa yang dibuat oleh Yosafat untuk mengalami kemenangan dalam hidupnya? Langkah yang kedua, ia
meminta petunjuk Tuhan. Ia meminta petunjuk Tuhan lewat kebenaran, lewat firman Tuhan, lewat apa yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan. Dia datang, dia katakan, Tuhan berbicaralah, Tuhan sampaikanlah apa yang menjadi maksudmu bagiku. Dia minta petunjuk Tuhan. Dia tidak melihat masalah yang akan datang, dia tidak melihat persoalan yang akan datang, tetapi dia melihat Tuhan, dia memandang Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12 dan 13, di sana dia katakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka datang mencari petunjuk Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan. Waktu mereka minta kepada Tuhan, apakah Tuhan berdiam? Apakah Tuhan menutup telinga? Apakah Tuhan membiarkan mereka? Kalau kita membaca ayat demi ayat, kita temukan bahwa Tuhan berperang bagi mereka. Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka. Tuhan memberikan solusi bagi mereka. Yang tadi mereka dalam tekanan, yang tadi mereka dalam penindasan yang luar biasa. Tapi namun ketika mereka meminta petunjuk Tuhan, Tuhan memberikan solusi bagi mereka. Ada amin Bapak Ibu? Itu sebabnya dalam kondisi hari-hari ini dalam hidup kita, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu saat ini alami hari ini. Tetapi waktu saudara Bapak Ibu datang kepada Tuhan, berdatang kepada Tuhan meminta petunjuk daripada Tuhan, maka saya percaya kita akan mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Tuhan, maka kita harus membaca dan merenungkan setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan membiarkan firman Tuhan tertutup. Jangan membiarkan firman Tuhan dipenuhi dengan debu. Jangan membiarkan firman Tuhan berdiam di meja kita. Kalau kita membiarkan firman Tuhan tertutup, maka kita tidak bisa mengerti apa isi hati Tuhan. Maka kita tidak bisa mengerti apa maksud Tuhan dalam kita menghadapi persoalan ini. Tetapi waktu kita membuka firman Allah, waktu kita membuka kebenaran firman Allah, maka kita akan mendapatkan solusi-solusi jalan keluar. Seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud. Dia berkata, supaya aku dapat memberikan jawaban bagi orang-orang yang mencela aku. Dia berkata, Tuhan biarkan firman-Mu bagiku. Karena biarlah firman itu dapat menolong aku. Firman itu dapat memberikan kekuatan. Dan aku mampu untuk menjawab kepada setiap orang yang mencela aku. Itu sebabnya firman Tuhan katakan juga di yang lain. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau firman Tuhan sudah katakan seperti itu, mengapa kita tidak mau membuka firman Allah? Mengapa kita tidak mau membuka kebenaran firman Allah? Karena di dalam firman Allah ini ada jawaban-jawaban yang sungguh luar biasa. Yang dapat menopang kita. Yang dapat memberikan kekuatan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari minta petunjuk dari Tuhan melalui firman-Nya. Yang ketiga Bapak Ibu, agar kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Langkah yang ketiga adalah yang kita harus buat, kita harus maju menghadapi tantangan itu bersama dengan Tuhan. Kita harus maju bersama dengan Tuhan. Mengapa kita harus maju bersama dengan Tuhan? Karena kita manusia lemah. Karena kita manusia
punya keterbatasan. Tetapi kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kalau Tuhan senantiasa ada di depan kita, maka saya percaya tantangan demi tantangan kita akan bisa menghadapinya, karena Allah menyertai hidup kita. Dalam peperangan ini tidak usah, firman Tuhan katakan kepada Yosua, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tetapi Tuhan berkata, tinggallah berdiri tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Waktu Tuhan ada bersama dengan kita, waktu Tuhan ada di pihak kita, maka Tuhan yang akan berperang bagi kita, Tuhan yang akan mengambil alih, Tuhan yang akan menolong kita. Itu sebabnya jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam hidup ini. Sebagai orang-orang percaya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh beban hidup ini kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya sumber penolong dalam kehidupan kita. Karena dengan Allah, dengan Dia, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita, seperti yang dikatakan oleh pemazmur 108 ayatnya ke-14. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari untuk menghadapi tantangan hidup ini, mari datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Waktu kita sudah merasa tidak ada solusi lagi, tidak ada jalan keluar lagi, mari kita datang kepada Tuhan, karena Dialah sumber penolong dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu telah datang kepada kami. Firman-Mu telah memberikan suatu kekuatan bagi kami. Firman-Mu Tuhan hari ini mengunjungi kami. Jikalau di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami menghadapi tantangan, persoalan, masalah, biarlah Tuhan tolong kami. Tuhan, kami serahkan seluruh persoalan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kami boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Biarlah firman yang datang hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, yang ada di rumah, yang ada di asrama-asrama, kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Tapi sebelum itu kita mengundang Bapak Pendeta Ledison untuk mendoakan persembahan kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah dan di asrama, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus, kami persembahkan syukur dan pujian kami kepadamu. Terima kasih untuk segala berkat, kasih karunia Allah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sekalipun di dalam masa-masa yang sukar, Engkau masih memelihara kami dan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Itulah saatnya, itulah sebabnya Tuhan saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami guna mendukung pelayanan dalam jemaat Bethlehem, supaya nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Berkatilah setiap umat jemaat-Mu yang memberikan persembahan, supaya di dalam masa-masa sukar sekalipun umat-Mu terpelihara dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 207. Ingat akan nama Yesus.
jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun kita berada, jangan lupa ingat nama Yesus. Bawa nama Yesus yang akan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah raya kita di siang hari ini dengan kasih Kristus. Bapak, Ibu yang jemaat ada di rumah, yang ada di asrama-asrama, untuk bangkit berdiri. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, penolong kami, harapan kami ke depan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Jemaat sekalian yang Yesus kasihi, mari arahkanlah hatimu dan mari bersama-sama kita mengangkat tangan tinggi-tinggi ke atas. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-berkat dari Allah. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah disampaikannya hari ini, maka segala berkatnya akan dicurahkan kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, dan diberkatilah bakulmu, serta tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau waktu keluar. Diberkatilah segala yang diusahakan oleh tanganmu, dan dijadikan engkau berhasil dalam segala jerih payahmu. Kiranya Tuhan membukakan bagimu perbedaan yang melimpah-limpah,
demi masyurkan kebesarannya. Kiranya Tuhan menjadikan engkau umat yang kudus, kuat dan perkasa, sampai ia menjemput semua saleh-salehnya. Kiranya seluruh berkat ini sampai kepadamu dan memenuhi seluruh kehidupan. Bagi dia yang telah berfirman dan berkuasa, memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Haleluya. Anugerah sukacita Allah Bapa di surga, segala kemuliaan dan kuasa dalam Kristus Yesus, di bawah tuntunan pimpinan Roh Kudus, akan terus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari siang hari ini hingga sampai reka fajar Tuhan Yesus datang menjemput kami saleh-salehnya. Haleluya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Surga dan bumi puji. Surga dan bumi pujilah Allahku sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, puji Tuhan, ibadah raya telah selesai. Atas nama pelayan dan majelis, kami terus mendoakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kiranya terus senantiasa tetap sehat-sehat dan sejahtera dalam lindungan dan naungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.